Semangat pagi ya semua yang ada di Amerika dan semangat sore untuk yang ada di Indonesia. Saya percaya kita semua hidup di dalam kasih setianya, hidup di dalam penyertaannya, hidup di dalam perlindungan dan pemeliharaannya. Katakan bersama saya amin ya. Gak terasa sekarang ini kita sudah memasuki awal bulan Oktober ya. Tepatnya pada tanggal 5 pada hari ini. Kita sudah merasakan pimpinan Tuhan, kita sudah merasakan hari demi hari, minggu demi minggu, bulan dan tahun. Begitu cepat waktu itu ya. Akan berlalu baru saja kita kapan itu merayakan tahun baru 2024. Sekarang sudah mau selesai 2024-nya. Sebentar lagi kita juga akan masuk Thanksgiving, Natal, dan kita akan masuki tahun yang akan datang. Tapi saya percaya bersama Tuhan kita lebih daripada pemenang. Pada hari ini firman Tuhan akan kita renungkan bersama-sama. Sekali lagi katakan bersama saya, kita harus belajar. Firman Tuhan pada hari ini adalah kita harus belajar. Saya mau menekankan kita harus belajar ini dalam hal yang baik. Kita harus belajar dalam hal yang positif, dalam hal yang membangun kehidupan kita. Kalau kita memiliki kemauan dan komitmen untuk belajar, kita akan mudah mengerti, kita akan mendapatkan pengertian, kita akan mendapatkan hikmat. Betapa pentingnya kita ini harus belajar ya, tidak memandang siapakah kita ini, tidak memandang status kita, tidak memandang usia kita, tetapi kita harus belajar. Terus-menerus kita harus belajar ya. Jangan merasa, oh sudah selesai, terus tidak mau belajar. Banyak yang harus kita pelajari ya. Sebab kenapa? Karena dunia ini nggak ada kepastian. Kita ini tinggal masih hidup di dunia itu tidak ada kepastian. Satu yang kabar baiknya yang pasti hanya ada di dalam namanya. Amin. Jadi serahkan hidup kita. Benar-benar kita mau hidup melekat kepadanya. Amin. Seperti Yakobus 4. Itu dikatakan juga jangan melupakan Tuhan di dalam perencanaan. Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Barusan ini juga ada suatu peristiwa yang sangat menyedihkan. Di awal Oktober adanya Hurricane Helen namanya ya. Hurricane Helen ini begitu sangat dahsyat yang terjadi di North Carolina barusan ini dan menghantam beberapa state di sekitarnya. Dari peristiwa ini sungguh-sungguh sangat mengenaskan karena begitu kejadiannya begitu dahsyat, rumah hancur, infrastruktur juga hancur, orang banyak yang meninggal, banyak orang yang hilang, sampai bisnis di downtown tersebut juga hancur, listrik tidak ada sampai hari ini. Bayangkan nggak ada listrik sampai hari ini. Kekurangan air dan sebagainya, kekurangan bahan makanan dan sebagainya. Itu namanya Siti sudah hancur tunggang balik kan. Sudah tidak bisa dibayangkan lagi. Jadi begitu hal-hal yang tidak bisa kita prediksi, tidak bisa kita ketahui apa yang akan terjadi. Beberapa tahun yang lalu kita juga mengalami pandemi COVID-19 yang menghebohkan. Adanya perang Israel dan Iran dan sebagainya. Dunia ini sedang tidak bisa diprediksi. Oleh sebab itu, kita harus sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Kita harus banyak belajar. Belajar itu adalah sebuah keharusan. Kita bawa dalam doa supaya cepat ada pemulihan terhadap North Carolina State ini, supaya Tuhan benar-benar memulihkan, supaya benar-benar ada kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan turun atas North Carolina dan sekitarnya. Kita bawa nanti dalam doa kita juga ya. Jadi dalam proses sebuah pembelajaran ini itu tidak ada hentinya. Kalau saja kita bayangkan, loh kita kan sudah lulus sekolah. Betul kita sudah lulus sekolah ya. Dulu kalau kita selalu ingat ya dari TK, SD, SMP, SMA, sampai ke kuliah. Kita sepikir, oh sudah selesai dan. Terus kita bekerja selesai dan. Tetapi yang dimaksud dalam hal proses pembelajaran ini,
kita tuh harus belajar tidak boleh mengenal lelah, tetap semangat. Karena kalau orang bodoh itu sama dengan orang yang tidak bijaksana, yang selalu merasa dirinya hebat, merasa tidak perlu belajar. Aku udah pinter, sudah percaya dirinya sudah sangat tinggi. Akibatnya apa? Mudah jatuh. Mudah jatuh dalam bentuk kesombongan karena sudah terlalu confident. Jadi kita harus belajar ya, kita harus tetap belajar. Kita harus semangat untuk belajar. Kita banyak belajar dari apa? Dari pengalaman. Dari situasi kehidupan yang ada di sekitar kita, dari masalah yang muncul, dari pergumulan yang kita hadapi. Kesalahan-kesalahan itu kita perbaiki untuk kita nggak sampai jatuh dalam kesalahan yang sama. Kita mau banyak belajar dalam kehidupan ini ya, maka kita akan mengerti banyak hal. Kita akan mengerti bahwa hidup ini harus berdampak positif. Kita akan mengerti bahwa kita harus jadi berkat. Kita mau bawa damai, kita mau hidup dalam sukacita dimanapun kita berada. Kita menjadi dampak yang positif bagi banyak orang. Jadi belajar, belajar, belajar dari segala situasi keadaan yang ada di sekitar kita. Untuk kita benar-benar mengerti apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Dalam firman-Nya banyak hal yang harus kita pelajari, terutama firman Tuhan. Kita boleh belajar-belajar, tetapi firman Tuhan itulah yang harus kita lebih pelajari, kita dalami, kita renungkan, kita praktekkan. Oh, kadang yang dunia aja sering lupa, dipelajari bisa lupa. Makanya kalau firman Tuhan nggak dibaca-baca, ada yang bilang, lu aku sudah selesai. Perjanjian baru sampai perjanjian lama tak balik lagi. Perjanjian lama, perjanjian baru. Udah selesai. Finish, terus nggak perlu buka lagi. Oh tidak. Kita buka setiap hari, kita baca, kita renungkan. Supaya apa? Supaya pada saat kita mengalami situasi yang tidak enak, pada saat kita mengalami masalah yang tidak enak dalam hidup kita teringat akan firman Tuhan itu. Sehingga firman Tuhan itu dapat kita praktekkan. Tetapi kalau kita nggak pernah baca, nggak pernah dengar, jadi bukan baca saja, baca, dengar, melakukan. Kalau kita nggak pernah dengar, tidak pernah memasukkan firman di dalam kehidupan kita. Pada saat kita menghadapi situasi, masalah, apapun keadaan kita ini mudah mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Padahal betapa pentingnya kita itu melibatkan Tuhan di dalam setiap tingkah laku kita, dalam setiap perbuatan kita. Amin. Mari kita buka Amsal 30 ayat 19. Salah satu firman Tuhan yang harus kita pelajari singkat aja pada hari ini dalam Amsal 30 ayat 19. Kita perhatikan ya. Jalan Raja Wali di udara. Jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Firman Tuhan ini banyak yang sangat kita perlu pelajari. Banyak yang kita pelajari. Ini baru salah satu dari satu ayat, yaitu Amsal 30 ayat 19. Yang pertama, jalan Raja Wali di udara. Semua tahu burung Raja Wali ya. Burung Raja Wali itu besar, kuat, sayapnya kuat, besar, kokoh, patoknya semuanya kuat, kokoh. Dan kalau kita lihat lambangnya aja udah wah, keren gitu ya. Begitu kuat dan kokoh ya, besar kuat. Karena begitu kuatnya sayap burung Raja Wali itu. Dia kalau ada angin, badai, nggak takut. Bukannya tambah turun ke bawah, enggak. Tetapi begitu ada angin dan badai, dia melejit naik, terbang tinggi. Makanya ada pujianku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Amin. Tetapi jangan terbang sendiri ya. Bersama Tuhan ya, supaya enggak mudah jatuh, terbang tinggi bersama Tuhan, melewati badai, menghindar dari segala masalah tuh kita tidak menghindar tetapi dihadapi, percaya kita tidak sendiri tetapi bersama Tuhan. Sehingga apa? Jangan mudah menyerah. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Jangan mudah menyerah, jangan berputus asa, tetaplah berdoa. Tuhan adalah sumber dari segala jawaban doa kita. Tetaplah berdoa.
Firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan apa? Dengan ucapan syukur. Maka apa? Damai sejahtera Allah itu akan melampaui segala akal, akan memelihara hati kita dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Supaya kita nggak berpikir yang aneh-aneh, tetapi kita nggak berpikir negatif, kita mau berpikir positif, kita isi hidup kita oleh firman Tuhan ya. Sekali lagi, pelajaran dari burung Raja Wali ini, jangan mudah putus asa, jangan mudah menyerah, tetaplah berdoa. Tuhan adalah sumber jawaban doa kita. Amin. Yang kedua, jalan ular di atas cadas. Di dalam Amsal ini kenapa dikasih perumpamaan ular ya? Ular itu binatang yang kalau kita lihat tuh binatang yang jahat ya, yang menjatuhkan umat manusia ya, jatuh dalam dosa, kena ular ya. Tetapi saya percaya ular berada di atas batu cadas. Batu di atas batu cadas. Cadas ini adalah batu ya. Jadi batu gunung berapi yang banyak manfaatnya juga. Si ular ini suka berjalan di atas batu. Maka si ular ini sulit ditangkap. Ular ini kalau di atas batu, itu suka melilitkan tubuhnya, kuat pada batu, suka sembunyi di balik batu. Jadi kalau mau ditangkap sulit, ditarik juga nggak gampang, bisa sembunyi, melilit dan sebagainya. Arti apa yang saya sampai baca ulang, apa yang Tuhan maksudkan di sini? Artinya Tuhan mau kita ini, Tuhan Yesus itu adalah batu karang yang teguh. Maka kita harus berjalan bersamanya, melekat padanya. Melekat pada batu karang yang teguh yaitu Tuhan Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya kita ini terluput dari segala rancangan yang jahat, dari segala malapetaka, ada perlindungan bersamanya. Mazmur 91:14 dikatakan tadi kita juga sudah baca, sungguh hatinya melekat kepadaku maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Jadi kita harus benar-benar melekat. Ular itu melekat banget kepada batu sehingga dia tidak mudah untuk ditangkap. Amin. Oleh sebab itu musuh kita itu adalah iblis yang meraung-raung seperti singa. Kalau kita melekat kepada Tuhan, Tuhan akan meluputkan kita. Amin. Yang ketiga, jalan kapal di tengah-tengah laut. Pernah lihat kapal ya semua ya? Kapal tuh ada yang ukurannya bermacam-macam ya. Sekarang pada tren kapal pesiar ya. Orang suka naik kapal pesiar, katanya enak. Saya belum pernah ya. Kalau Tuhan izinkan boleh naik kapal pesiar, tapi nggak ada yang tahu kapan waktunya ya. Jadi kalau kita mendapatkan kesempatan itu adalah anugerah Tuhan, itu adalah kemurahan Tuhan ya. Kapal tuh berlayar, oke, berlayar dari pinggir, makin lama makin dalam, mulai kelihatan besar semakin lama mengecil dan tidak kelihatan. And bye-bye ya. Dalam hal ini kita perlu belajar supaya apa? Supaya kita ini mudah meninggalkan segala bentuk-bentuk kesombongan, segala bentuk keangkuhan. Kita harus tinggalkan, jangan sampai kelihatan di dalam hidup kita. Semakin hilang segala keangkuhan, segala kesombongan, biarlah kita senantiasa hidup ini memuliakan namanya. Belajar untuk rendah hati. Karena kalau kita rendah hati, doa kita mudah dijawab. Tetapi kalau kita sombong, karena Tuhan tuh Allah yang Maha tahu, Tuhan tuh mengenal sampai seberapa dalam hati kita. Apa yang kita pikirkan Tuhan tahu. Jadi nggak ada yang tersembunyi di hadapannya. Jadi kalau kita berdoa punya motivasi, punya hal-hal yang tidak baik, atau berdoa untuk hal sesuatu yang tidak baik, mendoakan musuh kita supaya tambah jatuh, itu tidak baik di hadapan Tuhan. Tuhan tahu motivasi kita. Makanya doa yang berkenan itu yang dijawab oleh Tuhan. Ketok hati Tuhan supaya Tuhan berkenan sehingga kita cepat dijawab oleh Tuhan. Datang dengan kerendahan hati, berseru kepadanya. Tinggalkan segala bentuk kesombongan ya. Amin. Yang terakhir, jalan seorang laki-laki dengan gadis. Ini yang banyak
kita pelajari dan kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kita sering lihat orang berpacaran ya, di mana-mana orang lagi berkasih-kasihan sekarang ini bahkan sudah di luar daripada garis normal ya. Sampai kalau kita di Thailand itu banyak istilahnya ya. Istilahnya itu bukan macem-macem. Istilahnya itu macam-macam. Ada laki setengah perempuan, perempuan setengah laki, nanti laki seperti laki, tetapi separuh perempuan, perempuan seperti laki, tapi juga perempuan, perempuan bisa sama laki, laki sama perempuan, tetapi perempuannya bisa double dan sebagainya. Jadi membingungkan ya, situasi dunia ini sudah membingungkan, padahal Tuhan menggariskan laki-laki dan perempuan, tapi sekarang bisa ada tanda kutip, lakinya macam-macam, perempuannya macam-macam. Tetapi kita tidak mau bahas itu, kita mau fokus. Kalau sekarang kita melihat sepasang kekasih, kita melihat seperti dunia milik kita berdua. Amin. Mereka nggak peduli loh sama sekitarnya. Kalau saya jalan di mall kita lihat itu sepasang kekasih, mereka nggak peduli kita lewat, kita apa nggak peduli. Seseorang yang sedang jatuh cinta, itu kepengen ketemu terus, kepengen dengar suaranya, kepengen berduaan terus sampai lupa waktu. Ya, suami istri juga demikian. Jangan lupa masa-masa indah, jangan lupa masa-masa pacaran. Tetap pacaran terus, even itu sudah suami istri ya. Supaya apa? Supaya hubungan ini dijaga. Selalu ada komunikasi. Yang Tuhan mau apa? Supaya kita ini tetap ada komunikasi. Ku jatuh cinta padanya. Semakin dalam dan semakin dalam. Jaga api cinta kita untuk tidak mudah padam. Harus ada komunikasi. Komunikasinya melewati apa? Baca firman, merenungkan, berdoa setiap saat. Hubungan ini harus dibangun. Hubungan kalau nggak dibangun, itu mudah jatuh. Sehingga apa? Sehingga tidak ada apa-apa. Udah nggak ada gregetnya lagi. Hubungan yang Tuhan mau adalah hubungan yang dibangun dengan penuh kasih. Karena tanpa kasih, itu akan lenyap. Semua yang kelihatan akan lenyap. Karena mungkin waktu pacaran masih bagus, semua bagus. Cantik, satunya handsome, gagap. Nah kalau tambah usia, perubahan tubuh bisa berubah. Tetapi kalau kita ada kasih, semakin kita kasih, perubahan apapun, semakin usia pernikahan kita, semakin berapapun usia pernikahan kita, kalau ada kasih, maka semuanya indah. Amin. Karena kasih itu betul-betul luar biasa. Kasih itu betul-betul sangat dahsyat. Kasih itu bisa mengampuni segala sesuatu. Tanpa kasih kita adalah sia-sia. Mari kita lihat Yohanes 1, Yohanes 4. Kenapa kita harus hidup dalam kasih? Yang harus kita pelajari tadi ini. Karena Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4. Ayat ke-7 mari kita baca bersama-sama. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi itu lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi kalau kita tidak bisa mengasihi, apalagi pasangan hidup kita yang kita lihat sehari-hari, yang kita satu rumah, keluarga kita, orang dekat kita nggak bisa kita kasihi, apakah kita lahir dari Allah? Tidak. Kita nggak berasal dari Allah. Dari mana? Wah, itu bahaya lagi ya. Jadi kita harus sungguh-sungguh menerapkan kasih ini. Dan ayat ke-8 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, dikatakan ia tidak mengenal Allah. Dipertegas lagi. Sebab Allah adalah kasih. 1 Korintus 13 PR-nya ya, untuk kita benar-benar membaca apa itu arti kasih. Kasih itu begitu hebat. Karena tanpa kasih kita tidak berguna. Kasih itu salah satunya yang harus kita praktekkan. Sabar. Ayat tulus dadanya. Sabar. Murah hati ya. Nggak gampang cemburu. Nggak sombong. Nggak cari keuntungan. Diri sendiri. Tetapi mau berkorban. Nggak gampang marah. Juga nggak gampang nyimpen. Oh, orang lain ini salah. Berbuat salah disimpan terus. Yang rugi kita sendiri. Jadi kita nih harus menerapkan kasih.
menutupi segala pelanggaran, mudah mengampuni. Amin. Karena kalau kita menerapkan kasih, kita mau belajar. Kasih itu begitu dahsyat, mengalahkan segala-galanya. Amin. Jadi sekali lagi kita belajar ya dari Amsal 30 ayat 19 tadi ya. Belajar dari setiap kehidupan juga yang kita alami dalam sehari-hari. Pengalaman yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Kita pelajari supaya apa? Supaya kita tahu. Supaya kita jangan mengulangi kesalahan-kesalahan. Jangan berbuat dosa lagi. Bertobat, tetapi kita mau masuk hidup dalam firman Tuhan, kita mau belajar lebih dalam akan firman-Nya ya, hidup di dalam kasih. Apapun masalah pergumulan kita, jadikan pelajaran yang berharga. Amin. Sekali lagi kita mau masuk firman Tuhan lebih sungguh lagi untuk kita benar-benar mau mempraktekkan setiap firman yang kita baca, ya firman yang setiap kita renungkan, setiap firman yang kita dengar untuk kita terapkan dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk Engkau mengingatkan kami bahwa kita harus belajar. Belajar banyak hal yang harus kita hadapi dalam situasi kehidupan ini Tuhan. Karena kehidupan ini adalah kehidupan yang tidak pasti. Kami mau lebih sungguh-sungguh masuk dalam kehendak-Mu Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh masuk dalam kehendak-Mu Tuhan. Untuk kami tidak main-main dalam kehidupan ini. Tetapi kami mau sungguh-sungguh melekat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan kami boleh masuki hari demi hari, waktu demi waktu bersama-Mu. Kami tidak sendiri Tuhan, tetapi kami berjalan bersama-Mu. Biar Engkau pegang setiap tangan kami, pimpin setiap langkah hidup kami Tuhan. Supaya kami benar-benar berkenan di hadapan-Mu. Dan melalui kehidupan kami Tuhan, nama-Mu saja yang ditinggikan, nama-Mu saja yang dimuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami melepaskan segala berkat Abraham, Ishak dan Israel. Turun atas kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya disertai, diberkati, dilindungi Tuhan. Katakan bersama saya, amin.